Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Atu Umasyarah, Tri Ayu Sulistiyowati, dan Adinda Cahya Junita Sari ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mendaki. Saya sendiri akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika mendaki. Yang pertama yaitu membawa peralatan. Meski medan pendakian tidak terlalu sulit, tetap perlu ada persiapan khusus seperti alat navigasi seperti kompas, peta, atau GPS. Kemudian air dibawa dalam kemasan yang tidak terlalu memakan tempat. Kemudian membawa snack yang bisa menjadi sumber energi. Kemudian senter. Kemudian proteksi dari matahari seperti topi, kacamata, dan tabir surya. Kemudian obat pertolongan pertama. Kemudian multitool atau pisau serbaguna. Kemudian ponsel. Kemudian kantong tahan air untuk menyimpan barang elektronik, kemudian ransel tahan air, kemudian nesting, carrier, tenda, dan sleeping bag. Yang kedua yaitu pakaian. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemula saat mendaki gunung adalah mengenakan pakaian biasa. Artinya, pakaian itu belum tentu melindungi dari medan yang dihadapi ketika mendaki. Beberapa hal yang harus dikenakan adalah sepatu atau boots, jaket tahan air, kaos kaki, celana panjang tahan air. Yang ketiga, makanan dan minuman. Pilih makanan ringan, mudah disimpan, serta mengandung banyak kalori dan karbohidrat. Simpan makanan dan minuman dalam kemasan yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cara aman mendaki. Pendaki pemula perlu tahu cara aman mendaki dengan mengingat beberapa hal seperti riset rute secara pasti dan detail, kemudian lihat akses air dan makanan, kemudian sesuaikan makanan dengan cuaca, dan sampaikan ke orang lain kemana rute pendakian, membawa telepon genggam, perhatikan perakiraan cuaca setempat, kemudian lakukan pendakian dengan kecepatan konsisten. Kelima, komunikasikan dengan orang lain. Baik pendaki pemula maupun profesional harus menyampaikan rencana perjalanan seperti detail dengan teman atau anggota keluarga. Jika menaiki kendaraan untuk mencapai rute awal pendakian, tinggalkan perencanaan rute di dalam mobil. Yang keenam, mendaki dengan anak. Apabila pendakian dilakukan dengan anak, persiapan perlu lebih lengkap lagi. Anak di usia berapapun bisa mulai ikut pendakian, hanya beda peralatannya. Terpenting pastikan anak-anak tetap kering, hangat, dan merasakan kenyang. Pilih rute yang tidak terlalu panjang dan ramah bagi pemula. Kemudian pastikan kerap berhenti untuk melihat tanaman, bebatuan, hewan di alam, dan lainnya. Sesuaikan kecepatan dengan kemampuan anak. Yang ketujuh, lakukan pasca pendakian. Setelah pendakian tuntas dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu peregangan otot agar tidak muncul DOMS dan pemulihan lebih cepat, kemudian kembali menghidrasi tubuh, kemudian makanan yang bergizi, kemudian keringkan dan bersihkan pakaian serta aksesoris yang dikenakan. Selain beberapa tips yang saya sebutkan tadi, pendaki pemula juga perlu ingat pesan yang sudah menjadi hukum tak tertulis bagi pendaki gunung, yaitu yang pertama, jangan ambil apapun kecuali gambar. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Yang ketiga, jangan bunuh apapun kecuali waktu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tri Ayu Sulistiyowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ayu Sulistiyowati, NIM B72219075, akan meneruskan tentang peralatan pribadi yang wajib kamu bawa saat mendaki. Yang pertama ada tas carrier, lalu ada jaket. Jadi jaket ini nanti kita langsung pakai dari rumah agar tidak penuh di tas ini. Lalu ada sleeping bag, terus tisu basah sama tisu kering, lalu ada air mineral yang paling penting, ada sepatu, ada jas hujan karena musim hujan, jadi harus membawa jas hujan. Lalu tas kresek untuk tidak membuang sampah. Tas kresek ini penting untuk kita agar tidak mengotori di hutan maupun di gunung. Lalu ada sarung tangan dan kaos kaki cadangan karena di gunung pasti hawanya sangat-sangat dingin. Lalu masker, jangan lupa untuk membawa masker yang banyak karena kita sama-sama membutuhkannya.
Lalu ada obat pribadi, ini obat darurat untuk kita, dan tidak lupa sama santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Cahya Junitasari dengan nomor NIM B92219080. Saya di sini akan memberikan sedikit tips mendaki gunung agar tidak mudah lelah. Tips yang pertama adalah berolahraga. Berolahraga yang pertama kita bisa melakukan dengan jogging. Jogging menjadi pilihan yang tepat lantaran secara khusus jogging bisa melatih otot-otot kaki. Olahraga yang kedua kita bisa melakukan di rumah, yakni naik turun tangga. Jika tidak mau repot, kalian bisa menjadikan pilihan naik turun tangga sebagai olahraga yang cocok untuk memulai sebelum kita mendaki. Naik turun tangga bisa dilakukan selayaknya simulasi pendakian gunung yang jalannya juga bertangga-tangga. Dengan itu, otot kita akan sangat terbiasa sehingga siap dalam keadaan prima dalam pendakian. Tips selanjutnya, kita bisa memilih carrier yang tepat. Tas carrier merupakan hal yang penting di bawah saat melakukan pendakian. Namun, jika kita tidak memilih selektif ukuran yang tepat untuk dilakukan selama pendakian, kita bisa menjadikan tubuh menjadi lebih lemah. Kita bisa memilih tips carrier yang mudah di bawah sekaligus yang sesuai dengan kebutuhan kita. Macam-macam ukuran tas carrier, yang pertama yakni dari mulai yang terkecil 30 liter. Yang kedua, kita bisa memilih ukuran yang lebih sedang, yakni 50 liter. Dan yang terakhir, kita bisa memilih ukuran yang lebih besar, yakni 80 liter. Dan semua sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tips yang selanjutnya adalah jangan terlalu sering beristirahat. Mengapa? Karena setiap kita mendaki gunung, pasti suhu tubuh akan menjadi naik. Karena banyak anggota tubuh yang bekerja keras. Ketika kita berhenti atau beristirahat, maka tentu saja suhu tubuh yang tadinya hangat menjadi menurun. Bahkan hal ini sangat beresiko menyebabkan hipotermia saat mendaki gunung. Kalau kita sudah merasa nggak kuat untuk melanjutkan pendakian, maka segeralah cari tempat yang landai dan dirikanlah tenda. Tips yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mengatur pernafasan. Sebisa mungkin, hirup napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Yang kedua, atur ritme melangkah. Jangan terlalu cepat maupun terlalu lambat, tetapi memilih langkah yang stabil. Yang ketiga, kurangi mengobrol ketika sedang berjalan atau trekking untuk mengurangi ngos-ngosan. Yang terakhir, jika kita akan menuju puncak gunung, gunakan teknik 1-2. Yaitu 1 langkah 2 tarikan nafas, atau disesuaikan dengan kondisi badan kalian. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.